sahabat Kicau Lestari, kali ini saya sudah berada di markasnya Dancing PF. Ini orangnya lagi di mana ya, kosong ini kayaknya. Spesial penarimannya ini. Waduh, ini ternyata orangnya lagi beres. Waduh, harus bersih apa ya? Mau diliput harus bersih gitu. Iya. Luar biasa ini. Danang biar beberes dulu. Kita lihat-lihat kenarinya. Nanti kita, ini masih di kandang pertama ya ini ya. Nanti kita lihat yang lebih keren lagi di kandang kedua ini. Oke. Selesai bersih-bersih ini Mas Danang ya. Ini sebenarnya Mas Danang ini sahabat lama rasa baru, sudah lama gak bertemu, jadi saya agak ketu gitu ya. Ini teman dulu, teman sebelum saya main burung, tapi sekarang Mas Danang udah itu ternyata sudah main burung. Ini Mas Danang, ini saya mau tanya nih Mas, dari tahun berapa itu mulai menggeluti bisnis kenari Mas Danang kenari? Saya main dari 2009 bersama main, terus lama-lama harga kemarin kan jatuh, terus vakum juga dulu saya vakum, terus mulai lagi, terus awal mulai lagi dulu saya kebetulan ketemu teman yang baik, terus akhirnya kita mulai join usaha untuk melanjutkan ternakan saya. Tahun berapa itu pertama join? Tahun berapa Om? Kira-kira sekitar 2018 ya. Kita mulai join untuk ke breeding yang menghasilkan. Tapi mulai bermain burung, kenal burung itu dari tahun 2009. 2009 udah mulai kenal kenari. Tapi langsung ternak burung atau enggak itu? Belum. Waktu itu masih iseng, cuma pelihara. Akhirnya nggak lama aku langsung inisiatif ke ternak untuk menghasilkan. Oh, seperti itu ya. Lah, jenengan kok tiba-tiba langsung ke ternak, apa udah tahu indukan yang apa yang baik gitu loh Mas? Belum, dulu masih gelap Om antara yang baik dan yang Bagus apa enggak gitu? enggak gitu. Cuma yang penting pada dasarnya kan hasil dulu Om kita. Yang penting utama kita hasil, gimana caranya kita juga jual gitu. Oh, gimana menghasilkan anakannya gitu? Gitu, iya. Apa enggak itu dulu enggak dicoba kantangan dulu itu pejantannya itu seperti itu? Kalau baiknya kayak gitu. Tapi pernah main di kantangan enggak Mas? Dulu waktu dulu. Dulu belum Mas, saya dulu belum pernah kenal gantangan. Kalau kenal kantangan tahun berapa? Saya main di gantangan sekitar tahun 2014, mulai terjun di bawah teman. Berarti 5 tahun setelah menang dulu tapi baru terjun kantangan 2014 ya. Karena minder Om dulu Om. Sekarang saya mau tanya nih Mas, kalau untuk pemilihan bahan materi indukan dapatnya dari mana untuk Mas Danang? Masih rahasianya atau? Kalau pemilihan indukan biasanya Om Aldo yang itu mulai. Iya. Kalau misal kita tergantung apa namanya mau cetak seri ya Mas ya. Kalau kenari kan memang itu kan kita dari awal kita kepengennya untuk cetak seri apa dulu. Mungkin ya untuk awal mula kita jalan itu apa namanya dari pejantan-pejantan yang kiranya itu kita cetak besar dulu Mas, karena mayoritas apa namanya pecinta kenari kan lihat postur. Nah otomatis kita coba untuk coba-coba lah, kita memang berawal dari memang coba-coba, misal katakanlah seri ini, misal katakanlah seri yang 1 dikalikan AF, kita coba untuk cetak
lokal dan segala macam itu berawalnya dari kecil sih mas. Sampai misal katakanlah kita bermain diimpor seperti itu untuk cetak seri-seri yang apa namanya ya harganya nggak kayak orang biasa lah, misal taruhlah Pada agak harganya agak lumayan gitu. Soalnya kan terus terang saja saya ini buta kalau masalah kenari mas. Sama. belajar Mas. Ternyata kenari itu serinya juga banyak Sekali Saya mas. kira cuma gadget aja yang serinya banyak itu. Oke. Nah di kandang Mas Danang sendiri ini apa nggak jual indukan juga? Kalau kita selama join, yang penting ada hasil terah dulu ya Om. Kita pasti kalau harga cocok. Iya, jadi biasanya itu kita kan dapat juga misal kita main ke peternak-peternak yang lain itu kan kita dapat bahan mas, maksudnya dalam arti dere lah atau itu apa namanya masih bakalan untuk jadi ternakan gitu. Ya. Nah setelah kita sudah misal katakanlah kita breeding terus dapat anakannya, misal katakanlah itu kan berarti kita sudah punya anakan sendiri gitu dengan ring sendiri. Nah itu baru misal katakanlah itu barangkali ada yang mau coba main, kita awalnya otomatis kita yang jual itu mas, yang apa namanya Anakannya dulu. anakannya. Tapi katakanlah kadang ada orang yang minta langsung mas yang udah pasti gitu. Nah baru kita ya Cocok harganya. karena kan ATM sih mas itu. Berarti Mas Danang sendiri menggeluti ternak itu karena join sama Mas Aldo ya? Ya, dia yang membangkitkan saya lagi untuk ke breeding ini. Oh, tapi saya kenal Mas Danang itu bukan dari breeding mas. Kenalnya gimana? Awal Kenapa? karena saya basic dari dulu memang suka kenari, tapi saya mainnya lomba. Jadi saya tahunya ya hanya sekedar posisi burung gimana buat lomba gitu. Katanya tadi pas main ke tempatnya Mas Danang banyak pemain-pemain besar yang di rumahnya Mas Danang gitu. Iya itu awal mulanya saya sempat vakum lama karena saya kerja di luar kota. Terus saya balik ke Purwokerto, akhirnya saya kepengen jalan, ibaratnya saya kepengen hobi saya lagi lama. Saya dikenalkan juga. Saya minta, maksudnya karena saya kerja nggak bisa melihara sendiri, awalnya dari situ. Tapi kok pemain-pemain lama yang dulu saya pas saya main kenari itu kok ada di sini gitu, makanya saya kira tapi saya dulu apa namanya belum kenal sama Mas Danang. Kaget ya? Saya kaget. Oh, ini berarti main Mas Danang dikenal. ini, Iya. Mas Danang ini. Saya kira juga ini dulu sukanya tuh main BMX Mas. Waduh. Oh, tanah itu. Oh itu dalam tablo Bukan saya, ya, tablo ya. Tablo itu main BMX ya. Oke. Oke sekarang saya mau tanya nih Mas soal teknik penjodohan Mas, kan kita sudah dapat materi indukannya nih. Kalau di tempatnya Mas Danang teknik penjodohannya itu seperti apa? Pada dasarnya main ternak kenari itu mainan birahi Mas. Semuanya burung birahi, kalau udah masanya kawin dengan birahinya yang udah cukup pasti dia akan produksi. Nah. Yang penting kondisi suasana ruangan ini nyaman. Sistemnya gimana? Apakah langsung kita pasangkan atau ditempel dulu atau gimana maksudnya Mas? Oh, kalau penjodohan kenari tetap dari jauh dulu Om, kita goda dulu burung kenari itu, baru kalau dianya mau ngerespon kita mulai deketin Om. Kalau udah deket, udah biasanya betina langsung mapan. Oh kalau kenari mudah ya masalah penjodohannya ya. Yang penting indukan itu sama-sama sudah siap mas. Yang pejantan siap untuk kawin, yang betina sudah birahi. Bahwasanya sudah sama-sama siap itu. Kalau kita langsung nyatuin bisa terjadi taruh nggak Mas? Bisa, kemungkinan besar bisa Pak. Bisa, Karena ya. juga kondisi birahinya belum sama, Fatal juga nantinya ya. Bahaya iya. Kalau untuk itu kan udah jodoh nih Mas, udah jodoh kan udah berpikirnya menghasilkan anakan gitu ya. Untuk masa penetasan telur sendiri itu selama berapa hari Mas kalau kenari Mas? Kalau kenari sekitar 12-13 hari. 12-13 hari? Iya. Lama-lama Pak, 2 minggu gitu? Iya, 2 minggu paling Itu lama. Mas ya. Cepat. Nah satu indukan itu berapa telur biasanya menghasilkannya? Biasanya 4, ada juga yang 5 gitu. Jadi semua nggak Mas itu Mas? Itu rezeki Mas. Rezeki yang di atas itu kalau kayak gitu. Kita nggak bisa Nggak jawab. bisa Mas. planning itu sih Nggak bisa seperti itu. jawab. Misal katakanlah
telur 5 jadi 1, ya itu berarti memang rezekinya sekitar segitu ya. Nah kan udah jadi itu anakannya ya, katakanlah entah itu jantan atau itu betina kan ya Mas ya. Itu untuk pakan anakan ternarik yang masih kecil itu baiknya seperti apa Mas? Kita biasanya supply dengan extra fooding yang Anakannya, untuk anakannya? kalau anakan, Iya. anakan karena indukan posisi indukan nakal kan berarti kan. Enggak, kalau udah keluar anakan gitu ya, itu untuk pakannya apa diloloh induk apa lolos dengan sendiri? Kalau indukan masih enak, biasanya ikut indukan. Tapi kalau indukan itu di 7 hari, umur rawan kenari kan 7 hari Mas. Rawannya ya? Rawan. Kalau begitu mecah telur, 7 hari itu rawan. Kadang-kadang dia trouble. Naik birahi lagi, dia nggak mau nyusu. Biasanya kalau kayak gitu, kita cabut. Kita adopsi. Cabut? Iya, buat Dilolos sendiri. Tapi kebanyakan kalau kenari lolos sendiri kalau indukan di tempatnya Mas datang? Tergantung suasana indukannya juga Mas. Oh, tergantung itu ya. Oke, yang penting kita mengamankan anakannya ya Mas. Iya, Jadi nggak sia-sia hasilnya seperti itu ya. Hasil udah di depan mata kok Mas. Iya, tinggal melangkah kok mundur lagi. Nah kalau udah besar itu Mas, kalau peternak-peternak lain kan di pasar kering gitu ya. Kalau di tempatnya Mas Danang itu usia berapa ya yang pas untuk pemasangan ring sendiri Mas? Saya masang ring mulai umur 7 hari sampai 10 hari. Biasanya. Lebih dari itu udah susah dipasang kalau kena Kanan kiri itu kalau Mas Danang. Kalau kita ya karena join sih sama Mas ini, Mas Aldo. Jadi dua ya? Dua. Kalau dipasangin 4 bisa nggak kira-kira? Enggak Mas. Cuma dua Mas kaki kanan. Oh ini kenari mahal ini, orang kaya nih, kenari kaya nih gitu ya. Kalau bisa ngomong gitu loh. Sultan Kenari sultan. tumpuk-tumpuk. Oke, untuk pemasangan ring berarti itu di usia 7 hari udah bisa dipasang ya Mas ya? Ini Mas. Berarti kalau udah dipasang itu udah bisa nangkring sendiri. Atau untuk nangkring bisa berapa? Nangkring biasanya di kisaran 18 hari. Oh, berarti 3 mingguan ya udah bisa nangkring ya. Apa di usia segitu bisa udah dijual Mas? Belum. Di jeda 26 hari biasanya dia udah nggak minta lolo. Terus 30 hari ya udah terpantau kremi, kita udah posting. Walaupun ada yang udah pesan itu udah saya bayar Iya, gitu. karena kita kan jualnya itu jamin jantan Mas. Oh. Jadi katakanlah kita ya tergantung dari pembeli sih. Cuman mayoritas kita jualnya kan jamin jantan. Jadi katakanlah kita juga mau lepas kenari itu tidak asal lepas nih walaupun ada yang mau. Tapi kan kita juga posisinya kita lihat dulu nih, kita bisa jamin nggak ini jantan. Tahunya kan kalau pembeli tahunya jantan udah dirawat sampai berapa lama betina. Tapi kita tanggung jawab. Oh. Ya namanya kita manusia lah ya. Biar Itu konsumen nggak kecewa ya. seperti itu. Seenggaknya kita lepas itu apa namanya jamin. Kita jamin. Kalau misal betina kita retur. Kalau misal ada apa namanya anakan lagi. Kalau misal katakan enggak ya uang kembali full. Oh gitu ya. Iya. Enak buat di sini ya. Terpukau. Saling itu ya Iya. menguntungkan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke ininya nih Mas. Saya mau tanya soal omset kira-kira ini penjualan per bulan dari anakan kenari sendiri sampai berapa Mas? Ada omsetnya. Om Ando yang megang keuangan mungkin lebih enak. Sebenarnya sama-sama Mas. Om Ando yang megang keuangan. Itu sih gini Santai, Mas. santai. Gambarnya kita kan ya namanya join ya Mas. Kalau bicara omset itu tergantung sama apa, produksi lah. Kita gambarannya mungkin dengan porsinya ruangan ternak kita gitu. Kita pun ada paling bisa sekitar 20 ekor per bulan. Intinya kembali lagi bisa menghasilkan anakan berapa gitu. Karena anakan itu yang jadi rupiah Mas. Iya, nah, saya tanyanya minimal saja, minimal per bulan berapa? Oh. Mungkin bisa buat inspirasi teman-teman di rumah. Wah, bisa menjanjikan juga ternyata. Iya. Menarik. Misal taruhlah kita cetak 20 untuk ekor, coba. sekitar gambaran 20 ekor. Misal katakanlah kita bikin seri yang terendah lah ya Mas. Misal katakanlah lokal atau AF seperti itu, ya mungkin di angka sekitar 300.000 sampai 350 per satunya gitu. Tinggal dikalikan aja lah. Bisa katakanlah 10 atau 20 ekor. 300.000 dikali 20 per bulan. Iya. Saya mau pindah ke ternak kenari aja. Itu baru lokal ya. Iya, untuk seri-seri. Apalagi. Kalau yang paling tinggi, saya belum lihat ini indukan yang tinggi nih. Sampai berapa anakannya aja?
F1 kita kemarin jual Iya, di angka paling- ya sekitar karena teman yang beli 800 ya. sekitar 800 Usia Usia 1 bulan. 1 bulan. Itu sama teman. jodoh netas 2 minggu 1 bulan lagi jual 800 kali aja ya mas. Bayangin Ternyata ya. Tapi kan itu bicara manis mas, kita kan Iya. pilotnya juga Ingat sejarah dulu, Iya, tapi betul. diingat-ingat aja. Kalau sejarah diingat-ingat aja mas. Siap, Jangan siap, diulangi siap. lagi. Ada perubahan. Soalnya saya kaget main ke tempatnya Mas Danang, wah ternyata sekarang sukses setelah kenalin dulunya tuh anak jalanan kita ya mas jalannya. Iya benar. Ya. Iya, sering-sering di jalan bareng gitulah. Aduh. Oke ya mas ya, ternyata bisnis ternakan kenari ini sangat menjanjikan juga ya mas ya. Meskipun prosesnya nggak mudah dan butuh waktu yang lama untuk bisa sampai sukses seperti sekarang ini. pasti. Ya. Mungkin pesan-pesan di rumah untuk teman-teman yang di rumah buat yang mau ikut beralih ke ternak kenarinya. Pesan-pesannya apa mas? Mungkin mas Aldo dulu. Mungkin gini mas, kita yang satu kalau misal kita untuk mau jadi peternak ya, yang penting nomor satu seri mas. Jangan pernah ibaratnya upgrade seri lah, walaupun hasil ternakannya itu besar. Misal katakanlah kita bikin setak seri misal taruhlah AF, tapi body bisa F1 gitu. Oh saya bisa jual nih harga F1. Kalau peternak itu kita sendirilah sama Mas Danang itu, walaupun dia body F1 harga F1 mas, tapi seri tetap AF gitu. Jangan seri itu merubah seri indukan, karena kita ternak. Beda cerita kalau misal katakanlah kita beli kok bukan peternak, itu dia mau bilangnya F1 dan segala macam, kita karena tidak tahu indukannya. Tapi kalau kita sendiri yang menganut ya kembali lagi sama yang di atas ya mas, kita berbohong kan. Makanya yang penting kita sama-sama enak lah. Misal katakanlah kalau kita nyetak seri AF body F1, jual harga F1 tapi seri AF. Yang penting berarti kita kesimpulan buat teman-teman pesannya di rumah berarti harus mengetahui seri-serinya juga, juga bahan materinya juga ya. Iya, itu kita di sini pun untuk jantan dan segala macam kan kita ada semua gitu. Maksudnya kalau orang yang beli, mas ini indukannya mana, kita tunjukkan. Kan biar ibaratnya orang juga itu. Poin pentingnya intinya berarti harus jujur. Iya. Nomor satu peternak jujur. Jujur berkah hasilnya jadi enak. Sama-sama. Buahnya jadi manis. Halal lah yang penting mas. Sabar, konsisten juga ya mas. Iya, pasti Kalau itu. aku pesennya itu, selama bisnis kita konsisten, kita sabar, pasti menghasilkan buah. Oke, cukup segitu saja mas. Siap. Nanti kita sambung lagi soal perawatan kenari ya. Siap. Untuk Lomba. Oke, terima kasih mas Danang dan mas Adol ya. Terima kasih.